Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada saat yang indah ini kami boleh Tuhan gerakan lewat Roh-Mu yang kudus untuk sama-sama kami duduk diam, membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman yang hidup. Roh-Mu yang kudus yang tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, memimpin kami untuk memahami, mengerti kebenaran firman yang kami dengar bersama. Siapkan hati kami ya Tuhan, tuntun hati kami, dan kami sungguh siap untuk menerima berkat firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan saya ambil dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, apa kabar? Baik ya. Nah, ada seorang bapak, dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Dan kemudian bapak itu memerintahkan kepada anak yang pertama untuk pergi ke ladang dan bekerja di dalam kebun anggur. Ketika anak itu diperintahkan oleh orang tuanya untuk bekerja di ladang kebun anggur, anak itu menyatakan, "Siap, Bapak." Dan kemudian bapaknya itu juga datang kepada anak yang kedua, dan dia melakukan hal yang sama. Bapaknya memerintahkan supaya anak yang kedua ini juga melakukan sebagaimana yang dia sampaikan kepada yang pertama, bekerja di ladang kebun anggur. Tetapi sangat mengejutkan, oleh karena jawaban anak kedua ini mengatakan tidak mau. Tapi dalam perjalanan waktu saudara, akhirnya anak itu menyesal dan dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya, bekerja di dalam kebun anggur pada hari itu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini menggambarkan tentang satu cerita yang diambil dari perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang 2 orang anak laki-laki. Tapi gambaran perumpamaan ini memberikan sebenarnya satu gambaran bagi kehidupan setiap orang percaya yang menjalani kehidupan imannya pada saat hari lepas hari mengambil keputusan-keputusan tentang hal kerajaan Allah dengan alasannya. Pada suatu waktu saya dihubungi oleh seseorang, dan kemudian dia mengungkapkan tentang pergumulan untuk dia mengambil keputusan. Apakah dia menerima jabatan untuk dia menjadi majelis di satu gereja. Dan dia mengungkapkan itu kepada saya, dan saya katakan bahwa itu adalah satu pekerjaan yang mulia yang saudara harus mengambil dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, karena itu adalah pekerjaan yang Tuhan berikan. Saudara, menarik sekali bahwa orang tersebut akhirnya mengambil keputusan dan dia minta didoakan. Selesai berdoa, kemudian waktu terus berjalan. Beberapa bulan kemudian saya mengalami perjumpaan dengan orang tersebut. Ada satu perubahan dari cara kehidupannya.
nampak dia lebih semangat, nampak dia begitu antusias tentang perkara-perkara rohani. Hal itu bisa terjadi oleh karena keputusannya mengambil bagian dari pelayanan itu dan kemudian dia lakukan dengan penuh ketaatan, yang tentu Roh Kudus yang ada di dalam kehidupannya itu terus menata, menyempurnakan panggilan pelayanan, sehingga dia memiliki satu nilai-nilai kehidupan yang sangat berbeda. Tetapi apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, ketika saya ditunjuk oleh pengurus Badan Koordinasi Umat Kristen RSPB di tempat ini sebagai koordinator pelayanan pastoral, ada seorang ingin berjumpa dengan saya. Dia berulang kali telepon saya, dan kemudian akhirnya saya memberikan waktu untuk bertemu dengan orang tersebut. Orang itu mengungkapkan isi hatinya, dia ingin mengunjungi pasien-pasien, dia ingin berjumpa dan mendoakan pasien-pasien. Dan saya fasilitasi. Kemudian dia melayani dan dia mengunjungi pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit pusat pernafasan. Sudah berselang waktu, saya tidak menemukan kembali orang tersebut. Saya tidak tahu kenapa. Tetapi komitmen dia mau melayani Tuhan, keputusannya dia sungguh-sungguh punya hati mau mendoakan pasien itu, ternyata tidak terlaksana. Saudara, ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke-62, saat Yesus bersama rombongan menuju ke Yerusalem, ada seseorang datang menjumpai Yesus dan dia berkata, "Guru, aku ingin mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Dan Yesus berkata kepada orang itu bahwa serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kemudian Yesus berjumpa dengan seseorang dan Yesus katakan kepada orang tersebut, "Mari ikutlah aku." Tapi orang tersebut menyampaikan, "Tuhan, tunggu dulu. Aku mau menguburkan Bapakku dulu." Apa jawab Yesus? Yesus mengatakan, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi kamu pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan kemudian seseorang datang menjumpai Yesus dan dia katakan, "Guru, aku ingin mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku pamit dulu dengan keluarga." Saudara, menarik sekali, Yesus menjawab kerinduan orang itu. Yesus katakan, kalau kamu sudah siap membaca, tapi kamu masih menoleh ke belakang, kamu tidak layak untuk menerima kerajaan Allah. Saudara, begitu banyak di dalam kehidupan orang-orang percaya ingin mengikuti Yesus, rindu ingin mengikuti Yesus, tetapi mempunyai motivasi di dalam mengikuti Yesus yang keliru. Ada begitu banyak orang percaya mengetahui kebenaran lewat firman Tuhan, dan dia tahu setiap ajaran Yesus, tetapi ketika diminta untuk melayani Tuhan, diutus oleh Tuhan, mereka menolak. Oleh karena kenapa? Karena pemahaman tentang makna salib itu benar-benar tidak dimengerti secara pribadi dalam setiap kehidupan orang yang mengaku percaya. Saudara, ketika kita memahami salib itu adalah lambang satu perjumpaan Kristus dengan manusia berdosa. Dan perjumpaan Kristus dengan manusia yang berdosa di kayu salib itu terjadi lewat Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dan kemudian dia menyalibkan dirinya bukan karena dia berdosa, tapi sebaliknya dia menebus dosa-dosa manusia. Itu berarti ketika saudara dan saya sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus,
oleh karena dosa-dosa kita sudah diselamatkan, itu adalah anugerah. Anugerah kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di mana kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Itulah yang harus kita maknai sebagai memahami arti salib itu. Dan itu harus kita respon di dalam pengutusan untuk melayani Tuhan. Ketika saudara bekerja di Rumah Sakit Pusat Pertamina, saya sangat percaya bahwa itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Karena misalnya kalau kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 itu jelas sekali. Yesaya mengatakan jalanmu bukanlah jalanku, ya. Artinya konsep cara Allah berkarya dalam setiap kehidupan orang percaya itu sangat berbeda dengan pemikiran kita sebagai orang percaya. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita sudah diselamatkan dan perjalanan hidup kita itu adalah milik Tuhan, berarti Tuhan selalu merancang segala apa yang kita lakukan, termasuk ketika saudara bekerja di lingkungan Rumah Sakit Pusat Pertamina ini sebagai karyawan. Ketika saudara ditempatkan oleh Tuhan sebagai karyawan, maka saudara adalah anak-anak Tuhan yang menunjukkan satu sikap loyalitas, integritas di dalam menjalankan tugas pekerjaan yang ada di lingkungan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tetapi lebih daripada itu, saudara memiliki satu kekhususan. Oleh karena saudara adalah anak Allah yang memiliki Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu bekerja untuk bagaimana segala apa yang dikerjakan di lingkungan rumah sakit itu bisa diberkati Tuhan. Dan juga kehadiran saudara adalah bagaimana menjadi berkat. Saudara, untuk menjadi berkat itu adalah bagian dari panggilan pengutusan. Ketika saudara hadir, saudara tahu saudara adalah anak Tuhan, maka saudara harus menjadi berkat, memberkati lingkungan Rumah Sakit Pusat Pertamina ini. Di STP, kita telah membentuk apa yang disebut dengan persekutuan, yang hari Jumat itu selalu diadakan dan diatur oleh pengurus-pengurus Bakor. Dan itu adalah satu sarana bagaimana saudara-saudara dalam kesibukan bekerja, saudara bisa berhenti sejenak untuk mengambil waktu yang boleh saya katakan bersaat teduh untuk memuji Tuhan, berdoa dan didoakan, dan kemudian mendengarkan kebenaran firman, sehingga iman kita itu terisi. Dan ketika iman kita terisi, kita memperoleh kekuatan-kekuatan yang baru lagi. Karena Allah berfirman di dalam kehidupan kita. Karena itu sangat disayangkan kalau seandainya Tuhan sudah hadirkan saudara dalam rancangan Tuhan di rumah sakit bekerja, saudara bekerja, mendapatkan sesuatu dari pekerjaan itu tidak salah. Tapi sadar tidak saudara, bahwa ketika saudara hadir, saudara diutus, saudara Tuhan ingin memberikan hidup saudara, membangun kerajaan Allah di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa jalan menuju salib itu ada pengorbanan, pasti juga ada tantangan. Itu sebabnya ketika Yesus menuju ke Yerusalem tadi yang saya singgung di Lukas 9 ayat 51, justru Yesus yang akan terangkat ke surga untuk bertemu dengan Bapa di surga sebagai puncak karirnya. Tapi justru dia tidak mau terangkat dahulu, tapi dia justru melewati apa yang disebut dengan jalan salib. Jalan salib yang Yesus lakukan adalah satu proses yang kembali tadi saya sampaikan, adalah untuk menyatakan kasihnya di kayu salib, untuk juga membawa kita yang berdosa diselamatkan. Berarti tidak ada seseorang yang kehidupannya di dunia ini setelah meninggalkan dunia ini dia harus langsung menuju ke surga. Tidak.
Tetapi dia harus melalui satu proses yang disebut dia harus melewati jalan salib. Saudara yang terkasih, saat Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus, sewaktu dia menuju perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang Kristen, Paulus mengalami satu perubahan kehidupan. Yang dahulu Saulus menjadi Paulus. Tetapi yang kita melihat juga bahwa dia mengalami apa yang dimaksud dengan kehilangan segala-galanya. Paulus kehilangan status dan juga jabatannya sebagai orang Farisi. Dan Paulus juga kehilangan kehormatan sebagai murid Gamaliel. Bahkan dia juga kehilangan kedudukan tingginya sebagai pemimpin kelompok garis keras. Itu berarti secara materi dia juga mengalami kehilangan. Tetapi perjumpaan dengan Kristus bagi Rasul Paulus adalah suatu keuntungan. Bagi dia, berjumpa dengan Kristus itu menandai bahwa kehidupan masa lalu yang dia begitu agungkan, yang begitu dia muliakan, bagi dia tidak ada artinya. Bahkan dia menganggap segala sesuatu yang dahulu aku banggakan itu adalah merupakan sampah. Karena pengenalan imannya kepada Yesus Kristus. Sehingga Paulus masuk di dalam pengutusan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan renungan kita pada saat ini yang terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus menegaskan kepada murid-murid pada waktu itu, pergilah, kemudian jadikanlah semua bangsa murid sebagai pengikut Kristus, dan kemudian baptis mereka, dan kemudian diajar mereka. Saudara, ini adalah satu proses perjalanan pengutusan. Pengutusan tidak bisa terlaksana kalau seseorang belum mengalami apa yang disebut perjumpaan dengan Kristus. Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka dia akan dibaptis, dia akan dimuridkan, mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, dan apa yang dialami dia rasakan itu yang harus dibagikan. Saudara dan saya ketika sudah mengenal kasih Kristus, berarti saudara dan saya mempunyai tanggung jawab dalam hidup ini, yaitu menjadi saksi Kristus, untuk menyatakan Kristus yang telah menebus dosa-dosa manusia yang dimana saudara dan saya sudah alami. Dan menjadi saksi Kristus adalah di mana dalam keberadaan kita, di mana saja. Apakah di rumah sebagai seorang milik Kristus di mana kita sudah mengalami perjumpaan, maka saudara dan saya harus menjadi berkat di keluarga, bagi istri, suami, dan anak-anak. Atau ketika saudara hadir di masyarakat, di pekerjaan di kantor, maupun ketika saudara hadir berjemaat di gereja di mana saudara ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari pelayanan di gereja tersebut. Nah, karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Kristus naik ke surga, di dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, dia memberikan apa yang disebut dengan perintah baru kepada murid-muridnya, dan tentu juga kepada kita sebagai orang percaya yang tinggal di dunia ini. Perintah baru ini adalah sebagai bentuk bagaimana pengutusan itu bisa terlaksana terjadi dalam kehidupan kita setelah Kristus meninggalkan kita. Dan perintah yang baru itu adalah menegaskan tentang panggilan pengutusan itu. Yang pertama, bahwa ini menyangkut satu tugas mulia yang harus kita laksanakan sebagai orang-orang percaya untuk menjadi saksi Kristus, kemudian kita menghasilkan buah.
buah-buah yang bekerja lewat satu cara kerja Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Artinya bagaimana kehidupan kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan sikap tingkah laku kita sebagai anak Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang-orang itu melihat kehadiran Kristus lewat cara berpikir, cara bersikap, maupun cara kita mengambil keputusan. Jadi yang pertama, bagaimana pengutusan itu berbicara tentang satu saksi Kristus, kemudian dia menjadi berkat dan menghasilkan buah-buah di sekitar di mana dia berada. Yang kedua, bahwa pengutusan itu terkait dengan ancaman-ancaman. Karena adanya perlawanan dari dunia dan iblis yang akan kita hadapi sebagai orang percaya. Paulus katakan dalam Efesus 6 ayat 10-12. Jelas dikatakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasanya dan pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Karena peperangan kita ini bukan dengan darah dan daging, tetapi melawan dengan roh-roh di udara, dengan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kegelapan ini. Artinya Paulus ingatkan bahwa saudara dan saya sebagai anak Tuhan, ketika kita menjadi saksi Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu kita terus hidupkan lewat apa yang dimaksud dengan mempergunakan sarana-sarana iman. Apa itu sarana iman? Berdoa, membaca firman, kita bersekutu sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa perlawanan terhadap pekerjaan Tuhan itu begitu masif. Kalau kita melihat keberadaan dunia sampai saat ini, peperangan rohani itu terus akan terjadi, tidak pernah berhenti. Disinilah dibutuhkan satu kondisi untuk kita bertekun dan berjaga-jaga. Ketika saya mendengar kabar bahwa ruangan yang kita pakai ini ternyata tidak bisa untuk kita membuat satu kebaktian, karena suara yang dimunculkan ini didengar oleh mereka yang ada di ruangan sebelah. Ini menjadi satu pergumulan kita bersama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 16 ayat 13 bahwa roh penghibur itu akan tinggal diam dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan roh penghibur itu Roh Kudus, dia akan memimpin, menuntun kita, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Artinya bahwa kita tidak bekerja sendiri, tapi Tuhan beserta dengan kita. Bahkan lewat Roh Kudus itu dia berikan hikmat yang luar biasa, sehingga kita akan mengerti rancangan dan jalan Tuhan, dan bagaimana kita menghadapi tekanan-tekanan itu semua lewat cara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, ini yang harus kita manfaatkan. Tekanan-tekanan dan perlawanan di sekitar kita ketika kita datang membangun pekerjaan Tuhan atau kita diutus oleh Tuhan, maka tekanan-tekanan itu harus sungguh-sungguh kita hadapi dengan kita bergantung kepada Tuhan. Salah satu adalah bagaimana kita terus hidup di dalam doa. Saudara, ada berapa anak Kristen, anak-anak Tuhan yang bekerja di rumah sakit pusat Pertamina? Tidak banyak. Tetapi walaupun jumlah kita minoritas, kita punya kuasa yang lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Sebagaimana Yohanes katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada pada kamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia. Berarti bagaimana kita menghidupkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita, yang merupakan kekuatan yang menaklukkan, mengalahkan kuasa dunia ini, untuk kita hidupkan. Apakah saudara sadar? Ketika saudara menyadari bahwa kita punya kekuatan, kuasa Roh Kudus yang lebih besar dari roh apapun yang di dunia, ini yang harus kita sungguh-sungguh bangun dan kita libatkan sebagai anak-anak Tuhan yang minoritas di rumah sakit pusat Pertamina ini. Kemudian kita bergandeng tangan, kita atur jadwal,
Kita muat apa yang disebut dengan doa syafaat sambil kita sharing firman Tuhan. Maka semua itu Allah akan bekerja, dan ada cara Allah akan menyelesaikan masalah-masalah tekanan-tekanan dari luar. Ingat saudara bahwa pengutusan itu tidak selalu kita menerima hal-hal yang baik. Tapi pengutusan itu adalah satu proses, kita ditantang iman kita diuji, kemudian kita harus bisa melewati bersama Tuhan. Karena Kristus yang mengutus kita lewat Roh Kudus. Sebagaimana di dalam Yohanes 20 ayat 21, Bapa mengutus Kristus, maka tadi yang saya bilang di dalam Yohanes 16 ayatnya 13, Kristus mengutus gerejanya ke dunia, saudara dan saya. Karena itu jadilah pribadi anak-anak Tuhan yang tidak takut, tidak lemah dengan situasi, ancaman, intimidasi dunia. Tapi haruslah kita menjadi pribadi anak Tuhan yang memiliki ciri khusus sebagai anak Tuhan yang kuat, yang mempunyai kuasa, akibat kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam segala macam ancaman, kita mampu menyelesaikan. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berikanlah waktu ketika saudara sibuk di dalam pekerjaan di rumah sakit ini. Jangan tidak menyisihkan waktu. Karena sebagaimana saya katakan tadi dan lewat firman, saudara hadir di sini bukan kebetulan. Saudara hadir rumah sakit 20, 30, mungkin lebih dari itu. Itu Tuhan punya maksud, yaitu mempersekutukan anak-anak Tuhan yang bekerja di sini, agar kita saling membangun iman kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan rumah sakit ini. Jangan sampai ada di antara kita yang terhilang. Oleh karena kenapa? Oleh karena pengutusan itu tidak difungsikan. Sebenarnya kita tahu kita sudah diutus, tapi kita pura-pura tidak tahu. Makanya Paulus bilang apa di 1 Korintus 16 ayat 22. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi aku. Artinya tidak mengasihi Tuhan Yesus. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Saudara, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa kami diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Dan ada tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada kami untuk menjadi utusan-Mu di tengah-tengah keberadaan kami, baik di dalam keluarga, baik di masyarakat, maupun juga di kantor di mana Engkau sudah tempatkan kami di sini. Karena itu Tuhan, bentuklah kami terus lewat karya Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga lewat itu kami mempunyai pola pikir, sikap, tingkah laku yang mencerminkan kasih Kristus sebagai anak Tuhan yang diutus oleh Engkau. Engkau memberkati Bapak Ibu sekalian yang bekerja di tempat ini, dan Engkau juga yang selalu melindungi akan lingkungan rumah sakit pusat Pertamina ini. Engkau juga berkati para direksi yang bekerja di rumah sakit ini, dan juga manajemen yang boleh terus tertata dengan baik dan sempurna, dan seluruh karyawan yang bekerja. Mereka boleh bekerja dengan penuh semangat, penuh tanggung jawab, dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya bagi anak-anak Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa juga untuk setiap pasien-pasien yang lemah fisiknya karena sakit penyakit yang dialami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menghampiri dan melawat mereka dan memberikan kekuatan, pemulihan. Teristimewa anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya boleh dihiburkan lewat Roh Kudus, sehingga di dalam pengobatan perawatan yang mereka jalani, hati dan pikiran mereka tetap fokus hanya kepada Kristus sebagai Tuhan yang dia imani. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini juga hamba mau berdoa untuk seluruh pengurus Bakor Unkris yang selalu memberikan waktunya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga penata layanan kerohanian Kristen di tempat ini tetap berjalan.
Hamba berdoa Engkau berkati pengurus Bakor Unkris satu demi satu. Dan khususnya Tuhan, Engkau gerakkan anak-anak Tuhan di sini agar juga boleh ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun mungkin secara fisik sudah lelah, tetapi ketika memberikan waktu istimewa kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang Engkau akan berikan. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk rekan sepelayanan kami, Ketua Badan Koordinasi Umat Kristen Dr. Titis Iramawati, yang beberapa hari lalu mengalami kedukaan karena ibunda yang dia cintai, yang dia kasihi telah Tuhan panggil. Kami berdoa bersama-sama sebagai keluarga Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja di rumah sakit ini, memohon Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi Dr. Titis dan keluarga dan saudara-saudaranya. Dan mereka tahu bahwa di balik kematian anak-anak Tuhan, Kristus yang akan menjemput dan akan hidup bersama-sama untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk ruangan kantor ini yang sudah diberikan oleh manajemen. Tetapi untuk ibadah hari Jumat, kami tidak bisa mengungkapkan ungkapan isi hati kami lewat pujian, lewat doa, oleh karena suara yang terdengar. Kami sungguh mohon pertolongan Tuhan. Ada cara Tuhan akan menyediakan tempat bagi anak-anak Tuhan yang bekerja setiap hari Jumat di tempat ini untuk beribadah, untuk bersekutu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Tuhan juga memberkati pemimpin kami, Presiden Joko Widodo bersama pembantu-pembantunya. Tuhan sertailah tugas-tugas mereka dan mereka melakukan untuk yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Dan kami juga berdoa agar kerukunan umat beragama boleh terus berjalan dengan baik dan gereja boleh hadir menjadi terang Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Saudara yang Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar akan kembali bekerja menyelesaikan tugas dan pekerjaan hari ini. Karena itu, hiduplah terus di dalam kebenaran firman. Hadirkanlah Tuhan dalam kehidupanmu lewat Roh Kudus yang sudah menuntun menguasai kehidupan saudara. Jadilah utusan Kristus dimanapun saudara Tuhan tempatkan. Dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.